how to make. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel How to Make. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas soal prediksi tes SKB CPNS untuk tenaga kesehatan. Nomor 1. Seorang pasien mengeluhkan rusaknya pada permukaan gigi pasien. Pasien tersebut mengaku sering meminum minuman yang asam dan beberapa minuman sari buah yang berkadar asam tinggi. Sebagai seorang dokter gigi, apakah yang harus kita lakukan untuk menanggapi keluhan pasien tersebut? A. Memvonis secara langsung penyakit tanpa dilihat keadaan giginya. B. Menanggapi pertanyaan dengan jawaban bahwa itu abrasi. Atau C. Menanggapi pertanyaan dengan jawaban atrisi. Atau D. Menanggapi dengan memvonis bahwa itu adalah erosi. Jadi jawaban yang tepat adalah yang opsi D, yaitu menanggapinya dengan memvonis bahwa itu adalah erosi. Nah, pembahasannya, masalah tersebut di atas berkaitan dengan kerusakan permukaan gigi, yaitu erosi. Pada hal ini, dapat menyebabkan kerusakan substansi keras gigi, serta menyerang bagian gigi anterior, atas dan bawah, yang terbuka. Penyebabnya adalah beberapa minuman yang mempunyai pH antara 2-3. Yang kita lakukan untuk mengatasi masalah ini adalah pasien dianjurkan perawatan gigi dan penghenan meminum minuman yang berkadar asam tinggi. Oke, baik. Langsung soal nomor 2. Seorang pasien datang kepada seorang dokter dan mengeluh gigi berlubang yang mengganggu pasien susah untuk makan. Setelah diperiksa, ternyata mahkota di pinggirnya belum habis. Semua serta masih tebal. Sebagai seorang dokter, apa yang harus kita lakukan? A. Mencabut gigi tersebut secara langsung. B. Diberikan obat terlebih dahulu, setelah itu baru dicabut. Atau C. Membiarkannya saja tanpa ada perawatan khusus. Atau D. Menambal gigi tersebut sebelum terjadi karies. Oke, jadi jawaban yang tepat untuk soal nomor 2 ini adalah yang opsi D. Nah, pembahasannya adalah suatu lubang pada gigi berar kehilangan sebagian dari bentuk mahkota giginya. Hal ini akan mempengaruhi mahkota-mahkota yang berdekatan dengannya. Maka, gigi tersebut harus ditambal dan bentuk setelah tambalan harus berbentuk seperti gigi asli dan memerlukan seni yang tinggi. Jadi, jawaban yang tepat adalah yang D, yaitu menambal gigi tersebut sebelum terjadi karies. Soal selanjutnya, untuk soal nomor 3, seorang orang tua membawa anaknya yang berumur 2 tahun dan mengeluhkan gigi anaknya molare, satu gigi susunya goyah. Apa yang harus dilakukan sebagai seorang dokter gigi? A. Mencabutnya secara langsung. B. Diberi obat sakit tanpa memikirkan dosis obat tersebut. C. Dibiarkan saja tanpa memberikan alasan cukup matang untuk dijelaskan kepada orang tua atau anak tersebut. D. Mempertahankan gigi tersebut dengan alasan yang tepat dan meyakinkan bahwa hal itu dilakukan untuk kebaikan gigi anak tersebut. Oke, baik pembahasannya. Karena gigi susu sangat berguna dalam merangsang pertumbuhan gigi tetap atau permanen, bila dicabut, gigi tersebut takutnya gigi tetap atau permanen tak terangsang untuk keluar bahkan melenceng dari jalurnya, yang bisa membahayakan susunan gigi anak tersebut ke depannya. Sehingga jawaban yang paling tepat untuk kasus di atas adalah yang opsi D, yaitu mempertahankan gigi tersebut dengan alasan yang tepat dan meyakinkan bahwa hal itu dilakukan untuk kebaikan gigi anak tersebut. Oke, lanjut soal selanjutnya. Soal nomor 4. Seorang pasien datang dan mengeluhkan gigi berlebih kepada seorang dokter. Sebagai seorang dokter, apa yang harus kita lakukan? A. Membiarkannya saja tanpa ada penanganan lebih lanjut. B. Mencabutnya untuk menghindari gangguan dari fungsi gigi yang lainnya. C. Melakukan teknik ortodonta untuk meratakan gigi tersebut. Atau D. Mencabutnya tanpa penjelasan kepada si pasien. Oke, baik pembahasannya. Karena bila gigi itu dibiarkan, maka akan bisa mengganggu fungsi dari gigi yang lainnya.
Selain itu juga untuk memperindah penampilan agar susunan gigi tampak rapi. Nah, sehingga jawaban yang tepat untuk kasus di atas adalah yang opsi B, yaitu mencabutnya untuk menghindari gangguan dari fungsi gigi lainnya. Oke, yuk. Soal nomor 5. Seorang pasien mengeluhkan gigi depannya yang agak maju ke depan. Sebagai seorang dokter gigi, apa yang harus kita lakukan? A. Mencabutnya gigi yang paling maju ke depan. B. Mencabut giginya secara keseluruhan. D. Melakukan ortodonti, pemerataan gigi yang maju ke depan. D. Dibiarkan saja tanpa ada penanganan lebih lanjut. Oke, pembahasannya. Karena gigi yang ke depan itu harus diratakan dengan teknik ortodont untuk memperbaiki susunan gigi agar semua gigi berfungsi dan menambah penampilan untuk lebih baik. Jadi jawaban yang tepat untuk kasus di atas adalah yang opsi C, yaitu melakukan ortodonti atau pemerataan gigi yang maju ke depan. Oke, soal nomor 6. Seorang orang tua membawa anaknya yang berumur 2 tahun dan mengeluhkan gigi anaknya yang mengular. Satu gigi susnya goyah. Apa yang harus kita lakukan sebagai seorang dokter gigi? A. Mencabutnya secara langsung. B. Diberi obat sakit tanpa memikirkan dosis obat tersebut. C. Dibiarkan saja tanpa memberikan alasan yang cukup matang untuk dijelaskan kepada orang tua anak tersebut. D. Mempertahankan gigi tersebut dengan alasan yang tepat dan meyakinkan bahwa hal itu dilakukan untuk kebaikan gigi anak tersebut. Pembahasannya. Karena gigi susu sangat berguna dalam merangsang pertumbuhan gigi tetap atau gigi permanen. Bila dicabut gigi tersebut, takutnya gigi tetap atau gigi permanen tidak terangsang untuk keluar bahkan melenceng dari jalurnya, yang bisa membahayakan susunan gigi anak tersebut ke depannya. Nah, sehingga jawaban yang tepat untuk kasus di atas adalah yang opsi D, yaitu mempertahankan gigi tersebut dengan alasan yang tepat dan meyakinkan bahwa hal itu dilakukan untuk kebaikan gigi anak tersebut. Oke, kita lanjut ke soal nomor 7 sampai nomor 9. Nah, untuk soal nomor 7 sampai 9 ini adalah soal kasus. Oke, kasusnya seperti ini. Seorang ibu datang membawa anak perempuannya berusia 12 tahun untuk konsultasi karena susunan gigi anaknya yang tidak bagus, terutama kaninus rahang atasnya yang tumbuh lebih ke depan. Pertanyaannya untuk soal nomor 7. Langkah komunikasi pertama yang dapat dilakukan oleh dokter gigi adalah yang pertama, 1. Melakukan anamnesis dan langsung melakukan perawatan. Nomor 2. Melakukan anamnesis setelah berkomunikasi dengan penderita. Yang ketiga, melakukan anamnesis setelah berkomunikasi dengan penderita dan orang tua pengantar. Nomor 4. Melakukan anamnesis komunikasi dengan anak dan orang tua dan menjelaskan langkah-langkah yang akan dilakukan. Oke, A. Langkah 1, B. Langkah 2, C. Langkah 3, D. Langkah 4. Oke, untuk kasus nomor 7 ini, langkah komunikasi pertama yang dapat dilakukan oleh dokter gigi adalah yang opsi 4, yaitu langkah 4 atau yang jawabannya adalah yang D. Jawabannya adalah yang D. Oke, soal nomor 8. Terjadinya posisi kaninus maksila erupsi lebih dari ke labial daripada gigi lainnya pada kasus tersebut. Kemungkinan disebabkan oleh, nah ini pilihannya. 1. Kaninus maksila permanen dicabut sebelum waktunya. 2. Prematur loss kaninus maksila susu. Dan ketiga, tidak cukup ruang untuk erupsi kaninus maksila tetap. D. Bernafas melalui mulut. Nah, opsinya A. 1, 2, 3, B. 1, 3, 4, C. 2, 3, 4, D. 1, 2, 4. Oke. Terjadinya posisi kaninus maksila erupsi lebih ke labial daripada gigi lainnya pada kasus tersebut kemungkinan disebabkan oleh, jawaban yang tepat adalah yang A, yaitu opsi 1, 2, dan 3.
Oke, lanjut soal nomor 9. Perawatan untuk kaninus yang ektopik dilakukan dengan 1. Harus disertai dengan pencabutan premolar kedua. 2. Bila dilakukan tanpa pencabutan premolar pertama. 3. Harus menggunakan pesawat ortodonti cekat. 4. Bisa dilakukan dengan pesawat ortodonti lepasan. Nah, ini opsi jawabannya. A. 1, 2, B. 2, 3, C. 2, 4, atau D. 1, 4. Oke. Perawatan untuk kaninus yang ektopik dilakukan dengan, yang tepat adalah opsi yang C, yaitu 2 dan 4. Oke, lanjut soal nomor 10. Streptococcus mentan berperan sebagai pemicu terjadinya karies gigi karena A. Mampu membentuk plak gigi periodontopati. B. Plak gigi yang dibentuk banyak mengandung bakteri periodontopati. C. Mempunyai sistem enzim yang dapat menghambat kalsifikasi. D. Membentuk asam laktat dari sukrosa lebih banyak dari kuman lain. Atau E. Dapat melarutkan membran email. Oke, jawabannya adalah yang opsi D, yaitu membentuk asam laktat dari sukrosa lebih banyak dari kuman lain. Oke, yuk lanjut soal selanjutnya. Soal nomor 11. Nyeri di dalam rongga mulut yang lebih banyak merupakan nyeri akut. Terjadi melalui mekanisme sebagai berikut. A. Fosfolipase A, hasil degradasi membran sel yang rusak diubah menjadi prostaglandin E2 oleh siklooksigenase 1. Atau B. Asam arachidonat, hasil degradasi membran sel yang rusak diubah menjadi prostaglandin E2 oleh siklooksigenase 1. C. Fosfolipid, membran sel diubah oleh siklooksigenase 1. D. Asam arachidonat, hasil degradasi membran sel yang rusak disintesis menjadi fosfolipid. Atau yang E. Asam arachidonat, hasil degradasi membran sel yang rusak diubah menjadi prostaglandin E2 oleh siklooksigenase 2. Oke, pembahasannya. Nyeri di dalam rongga mulut yang lebih banyak merupakan nyeri akut. Nah, terjadi melalui mekanisme sebagai berikut. Nah, jawaban yang tepat adalah yang opsi E, yaitu asam arachidonat, hasil degradasi membran sel yang rusak diubah menjadi prostaglandin E2 oleh siklooksigenase 2. Oke, yuk soal selanjutnya. Nomor 12. Penyakit yang perlu diwaspadai ketika bermaksud mencabut gigi pasien adalah 1. Diabetes mellitus. B. Hipertensi. 3. Penyakit jantung koroner. 4. Penderita alergi. Nah, ini opsi jawabannya. A. 1 dan 2. B. 1, 2, dan 3. C. 1, 2, 3, dan 4. Atau D. 1. Oke, pembahasannya. Penyakit yang perlu diwaspadai ketika bermaksud mencabut gigi pasien adalah, yang tepat adalah yang C. Jadi semuanya ini dari opsi 1, 2, 3, dan 4 itu harus diwaspadai ketika akan mencabut gigi pasien. Oke, yuk lanjut soal selanjutnya. Untuk soal nomor 13 dan sampai 15 merupakan soal kasus. Kasusnya seperti ini. Pasien laki-laki berusia 30 tahun bermaksud menambal giginya yang pernah sekali pada gigi 46 1 bulan sebelumnya sampai tidak bisa tidur dan bekerja. Setelah itu, nyeri kadang-kadang hilang timbul. Bila nyeri datang, pasien minum obat penghilang nyeri yang bisa diperoleh di warung sebelah rumahnya. Intraoral tampak karies dalam pada gigi 46. Pertanyaannya, nomor 13, gigi 46 pasien tersebut diduga mengalami A. Pulpitis akut, B. Pulpitis reversible, C. Pulpitis kronis, atau D. Pulpitis irreversible. Oke, jawaban yang tepat adalah gigi 46 pasien tersebut diduga mengalami
pulpit is irreversible. Jadi jawabannya adalah yang D. Oke, lanjut. Soal selanjutnya. Nomor 14. Perubahan pulpit is reversible menjadi pulpit is irreversible disebabkan oleh A. Penurunan daya tahan tubuh jamu atau host. B. Peningkatan jumlah koloni Porphyromonas endodontalis. C. Tidak terbentuknya dentin reparatif. D. Terlalu banyak minum obat penghilang nyeri. Atau E. Demineralisasi dentin. Oke, pembahasannya. Perubahan pulpitis reversible menjadi pulpitis irreversible disebabkan oleh yang A, yaitu penurunan daya tahan tubuh PJM. Oke, sip. Soal selanjutnya. Nomor 15. Metode diagnosis pada kasus tersebut dilakukan melalui A. Riwayat penyakit. B. Pemeriksaan visual lengkap. C. Gambaran foto ronsen. D. Menggunakan tes panas dengan hati-hati. Atau E. Semua jawaban betul. Oke, pembahasannya. Metode diagnosis pada kasus tersebut itu dilakukan melalui riwayat penyakit, pemeriksaan visual lengkap, gambaran foto ronsen, penggunaan tes panas dengan hati-hati. Jadi jawaban yang tepat adalah yang opsi E. Oke, mungkin cukup sekian ya pembahasan preview SKB untuk tenaga kesehatan, khususnya untuk dokter gigi. Nah, bagi teman-teman di sana yang mau soft copy lengkapnya, soal dan pembahasan semua bidang SKB CPNS, silakan isi saja email kalian di kolom komentar. Dan untuk soal-soal SKB bidang lainnya, ini sudah saya sertakan di deskripsi video ini. Oke, baik. Terima kasih sudah subscribe dan nonton video ini. Dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How to make